Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur sampai dengan saat ini anugerah cinta kasih Tuhan selalu ada dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita merespon akan cinta kasih Tuhan itu dengan mengucap syukur, merenungkan kebenaran firman-Nya, dan memohonkan doa permohonan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Roh-Mu turun atas kami, menolong memampukan untuk mempedomani dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita merenungkan di bawah sorotan tema kendalikan emosimu. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Emosi tertawa ketika membaca pesan yang lucu, atau emosi kesal ketika terjebak kemacetan di jalan. Pasang surut emosi yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi juga sangat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Contohnya, jika kita tertawa membaca pesan ketika sedang rapat bersama rekan-rekan kerja lainnya, tentunya kita akan mendapat tatapan kesal atau bahkan sinis dari peserta rapat. Bagaimana tidak, sedang serius tapi sepintas kita membaca ada pesan yang lucu lalu kita ketawa sendiri. Saudara, ada 5 emosi dasar yang diketahui, yaitu marah, takut, jijik, sedih, dan senang. Ada pemicu universal untuk merasakan emosi. Manusia bisa marah ketika merasa diperlakukan tidak adil. Manusia bisa sedih ketika merasa kehilangan. Manusia bisa merasa jijik dengan sesuatu atau takut ketika merasakan bahaya atau ada ancaman terhadap keselamatan diri. Pikiran seseorang bersifat pribadi, namun emosi bersifat universal. Mengapa orang menjadi marah? Orang menjadi marah karena disakiti, dilecehkan, tidak dihargai, dikecewakan, dirugikan, dan sebagainya. Sehingga timbul suatu keinginan untuk melakukan tindakan, yaitu balas dendam, menyakiti, merusak, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, permusuhan, rusaknya hubungan. Nah, inilah kemarahan yang dimaksud membawa kepada dosa. Saudara-saudara, jangan menyimpan kemarahan berlarut-larut. Bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bila menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam masih menyimpan kemarahan. Segera kita selesaikan. Ada istilah orang berkata, tetap jamu jati kendi. Artinya tetap jaga mulut. 1 Petrus 3:10. Jaga hati, Amsal 4 ayat 23. Dan kendalikan diri, Galatia 5 ayat 23. Seringkali dalam keadaan kemarahan emosi tidak terkendali, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang kotor, kasar, tidak sopan dari mulut kita. Bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang membawa kita kepada dosa. Bahwa Rasul Paulus
Tidak pernah marah ketika ia dihina, ketika ia difitnah, ketika ia dimusuhi, ketika diperlakukan dengan semena-mena, ketika direndahkan oleh orang lain. Rasul Paulus tidak pernah marah. Namun ia marah besar ketika melihat ada orang yang memalsukan atau memutarbalikkan kebenaran Injil Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, mari supaya kita mempedomani sang Rasul. Segala yang buruk dilakukan, dihina, difitnah, disangkakan kepadanya, tapi dia tidak pernah marah. Secara manusia pasti mungkin marah, tapi kuncinya jangan sampai matahari terbenam baru marah itu berlalu. Jangan sampai matahari terbenam baru marah itu berlalu. Tetapi baiklah ketika kita jengkel, kesal, fine-fine saja, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Biarlah kita marah tetapi tidak melakukan dosa. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita tidak marah. Oleh karena itu, tema firman ini, kendalikan emosimu. Mari, saya yakin dengan bantuan Roh Kudus kita pasti bisa menahan emosi kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh kami menjadi pribadi yang dapat mengendalikan emosi kami, bahkan ketika sesama kami pun menyakiti kami. Karuniakanlah kami Roh-Mu Tuhan, dan karuniakanlah kami kemampuan untuk mengendalikan emosi kami. Biarlah kami sungguh menjadi pribadi yang santun, sopan, menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu memohon belas kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas. Tuhanlah yang membuat berhasil segala pekerjaan tangan kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, biar sukacita dan kebahagiaan, kesejahteraan yang dari Tuhan sungguh turun menaungi hidup kami dan kami dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kami yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Allah Bapa di sorga, ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.